tadi eh, hutan yang 4 kabupaten tadi, Pak Barat, Humbahas, Pak Barat, Tapteng dan Tapu tadi. Come on, itu adalah hutan lindung di pinggir Danau Toba. Itu adalah sekitar kelilingnya itu ada hutan. Kupikir itu bisa jadi bahan kita selanjutnya. Itu adalah rata-rata hutan lindung. Coba kita bayangkan, ketika hutan lindung di pinggiran Danau Toba itu sudah tidak lagi sanggup melakukan resapan airnya. Nah, kalau kata opung-opung dulu katanya meledaklah nanti itu vulkanik di dalam itu. Banyak kali pula masuk yang apa itu kan, yang lain-lain. Kupikir itu menjadi mati selanjutnya. Iya, sangat membantu ya Bung Cakrawala berpikir kita bahwa peningkatan produksi harus disesuaikan dengan kecocokan tanaman di daerah tersebut berarti ya Bung ya. Belum lagi bahwa ternyata kita perlu mengkritisi, bahwa pemerintah perlu mengkritisi bagaimana proses penetapan suatu kawasan untuk pelaksanaan program food estate tersebut nih. Baiklah, apabila ada kawan-kawan sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan supaya diskusinya dua arah, saya harapkan tanggapan dari kawan-kawan sekalian juga. Mungkin boleh. Apa Bung dan Sarinah dan kawan-kawan yang ada di ujung sana ingin memberikan sebuah tanggapan? Mungkin untuk memantik pertanyaan, saya boleh bertanya kali ya Bung ya. Kira-kira nih Bung, kepada ketiga Bung ini yang sudah menjadi pemateri, bagaimana nih kira-kira regulasi pengalihan, bagaimana kira-kira jaminan terhadap masyarakat bahwa pengembangan food estate ini akan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat, masyarakat yang lahan atau tanah-tanahnya juga dikelola oleh pemerintah. Seperti tadi kata Bung bahwa tanah-tanah adat dari masyarakat mungkin akan ada di antara mereka yang bersepakat karena tidak mengerti atau mungkin ada kepentingan-kepentingan. Kira-kira bagaimana Bung untuk meyakinkan masyarakat atau bagaimana kira-kira untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat bahwa hal tersebut kira-kira kurang tidak akan menghasilkan hal yang baik untuk keberlangsungan ke depan, atau mungkin penjelasan bahwa pelaksanaan food estate ini tidak akan berlangsung secara jangka panjang karena pengelolaan terhadap kawasan-kawasan hutan dipergunakan begitu Bung. Saya persilakan Bung. Ya, terima kasih. Nah, pertama penunjukan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah memang perlu dikritisi. Karena kenapa? Karena mayoritas wilayah adat masyarakat adat tertentu itu diklaim sepihak oleh negara dan diklaim sepihak sebagai kawasan hutan tanpa mengikuti prosedur sebenarnya yang diatur. Nah, seperti SK 44 2005, SK 579 itu masih sebatas penunjukan. Nah, padahal Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa pengukuran kawasan hutan itu sah ketika berdasarkan yang pertama penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan pengukuhan. Nah, dari keempat ini harus dihasilkan berita acara. Nah, cuman kondisinya kita sudah di beberapa kabupaten diskusi dengan beberapa kadis yang mereka memang mengakui penunjukan kawasan hutan di sini masih harus penunjukan, belum ada penetapan. Nah, itu makanya kenapa kebijakan itu harus diperbarui dengan cara ya wilayah itu harus diakui sebagai milik dari masyarakat tertentu. Karena seperti di Mengasundutan, kampung kami sudah setiap tanah sudah jelas siapa pemiliknya, tidak ada tanah kosong di sana. Setiap desa sudah ada yang memiliki situ ya. Bagi orang pada di sana, ya tanah adalah marga adalah tanah itu identitas. Nah, kondisi yang kedua, di wilayah Sriria, lokasi food estate sekarang yang telah ditanami ada termasuk kawasan hutan lindung. Namun, kondisinya hutan lindung, kawasan hutan yang masuk di hutan lindung ini merupakan wilayah adat dari masyarakat adat Sriria
Karena kenapa? Di situ tumbuh tanaman kemenyan dan tanaman endemik seperti andaliman. Bahkan di kawasan hutan lindung itu ada lebih 100 kakak yang bertani kemenyan dan andaliman di situ. Nah, ketika nanti peraturan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatakan hutan lindung bisa dikelola, otomatis itu akan menghilangkan pekerjaan tradisional mereka. Karena mayoritas di sana itu kemenyan dan andaliman. Dan paling banyak mereka bertumpu pada penghasilan andaliman. Nah itu dia. Nah yang kedua, kondisinya sekarang keberadaan food estate telah melakukan transformasi pola kehidupan yang dimana sebelum adanya food estate mereka mengelola sendiri pertaniannya. Nah sekarang mereka beralih menjadi BHL, buruh harian lepas, yang dibayar 75.000. Nah ketika ini berlanjut, otomatis masyarakat akan terbiasa dengan itu dan akan meninggalkan tanah sendiri. Itu dia. Nah jika dikatakan food estate sekarang ini, kita takut bahwa food estate ini berbasis pada korporasi, tidak menitik beratkan subjeknya kepada petani. Nah kondisinya petani di sini tidak hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Nah seperti itu kira-kira temannya. Terima kasih. Tadi pertanyaannya menjamin ya, jaminan. Ya sebenarnya tidak ada jaminan ya, karena memang regulasinya mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah itu yang memang pro terhadap korporasi gitu. Jadi model apa ya, model baru. Jadi program food estate ini dengan wacana pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan untuk menjaga krisis pangan nasional, sehingga menurut pandangan kami ini model baru untuk perampasan hak masyarakat, perampasan ruang hidup masyarakat, perampasan tanah, baik tanah masyarakat adat dan petani, dan perampasan kawasan hutan lindung yang menjadi kawasan yang cukup esensial. Karena kenapa? Karena fungsi hutan dan juga fungsi dari kawasan itu juga penting bagi kehidupan, baik untuk kehidupan hewan, manusia, dan untuk menjaga yang namanya daya dukung dan daya tampung di kawasan tersebut gitu. Jadi kita contohkan kalau satu kawasan nantinya akan dibuka besar-besaran, artinya banyak sekali yang dikorbankan gitu. Baik secara fungsi dari kawasan hutan tersebut, kemudian baik secara hewan-hewan yang berada di kawasan, dan juga akan melahirkan bencana baru gitu. Karena kenapa? Pada kenyataan baru-baru ini kita melihat banjir yang di Kalimantan Tengah gitu. Hampir setengah dari Kabupaten Kalimantan Tengah itu mendapatkan musibah besar dampak daripada laju deforestasi kawasan hutannya gitu. Nah di kawasan Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini juga kita lihat beberapa kali banjir seperti kawasan Kota Tebing Tinggi, Langkat, kemudian Serdang Bedage, dan Kota Medan gitu. Nah, kalau kita telisik dari hulunya, Kota Tebing Tinggi itu kenapa setiap tahunnya selalu mengalami banjir? Karena kawasan hutan di Simalungun itu sudah habis dialihfungsikan untuk perkebunan gitu, perkebunan sawit skala besar. Sehingga ya setiap tahun itu pasti akan mengalami bencana ekologi kalau kita bilang gitu. Karena ya daya dukung dan daya tampung di hulu itu sudah tidak ada lagi. Sama dengan kawasan food estate ini, ketika 61.000 hektar
mayoritas itu berada di kawasan hutan lindung. Bisa kita bayangkan banyaknya kawasan hutan yang akan dibuka nanti gitu. Nah, ini akan berpotensi akan melahirkan bencana bagi masyarakat lokal yang khususnya berada di lokasi kawasan food estate. Nah, kalau soal apakah nanti food estate ini akan berdampak, ya kita belum tahu gitu kan, karena ini masih penunjukan dan pembagian soal zonasi dan kawasan. Tapi kita berkaca, punya pengalaman yang namanya skala korporasi dan juga ini kan semua investasi gitu. Jadi program ketahanan pangan ini berbasis investasi, kemungkinan tidak ada jaminannya akan berdampak terhadap masyarakat, khususnya petani. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditambahi, Bung? Dari Bung Barita masih ada yang ingin ditambahi? Baiklah, setelah Bung Roy dan Bung Agus memberikan beberapa juga penjelasan ya, bahwa ternyata banyak sekali pengklaiman sepihak dari pemerintah dan masih merujuk pada penunjukan dan belum ada penetapan, bahwa seperti kata Bung Agus, bahwa tidak ada jaminan terhadap masyarakat setempat bahwa itu akan berdampak kepada masyarakat secara signifikan. Belum lagi seperti disampaikan oleh Bung Roy, bahwa masyarakat adat udah memiliki tuh kerangka wilayah adat mereka. Jadi seperti telah disampaikan bahwa lingkungan atau wilayah-wilayah di sana tidak ada lagi yang tidak berkepemilikan begitu. Nah, belum, dan yang diharapkan mungkin bahwa sangat